Halo kerabat pemikir. Balik lagi ke channel Ilmu Miring. Kali ini ada yang baru nih dari video yang akan kita tayangkan. Kira-kira bisa ditebak apa yang baru? Ya tentu saja yang baru adalah saya sendiri. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Erina di sini sebagai talent baru dari Ilmu Miring yang akan mewarnai video-video selanjutnya. Salam kenal ya semuanya. Nah, di video kali ini akan berbeda dari video biasanya, dimana kalau biasanya ada Mas Dalem dengan hack-hack statistiknya. Kali ini akan berisikan tentang klarifikasi permintaan maaf, tapi ada Q&A juga. Jadi tetap stay tune di video kali ini. Yang pertama adalah permintaan maaf dan klarifikasi. Ya, permintaan maaf dan klarifikasi ini yang pertama mengenai giveaway yang sebelumnya sudah dilaksanakan, terpaksa untuk dibatalkan terlebih dahulu, jadi diundur, nanti akan diadakan lagi kok. Alasannya adalah karena untuk jawaban-jawaban yang masuk itu masih belum pas dengan tujuan utama dari Ilmu Miring, jadi kita skip dulu nih. Tapi tenang aja, giveaway ini akan ada lagi jika channel Ilmu Miring sudah mencapai 1000 subscriber. Ingat ya, 1000. Jadi teman-teman nih bener-bener butuh bantuan gitu loh, kita butuh bantuan dari teman-teman. Teman-teman kalau suka sama channel kita, ajak langsung teman-teman kalian, tolong diracuni mereka biar semuanya mensubscribe, karena subscribe itu gratis, ilmunya juga dapet. Jadi seperti itu ya. Yang kedua adalah permintaan maaf karena kami slow respon. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah komen di video-video itu, jika memang sangat urgent, teman-teman bisa langsung DM kita di Instagram Ilmu Miring. Jangan lupa bisa cari di IG. Langsung aja DM, nanti admin akan gercep gerak cepat untuk membalas DM teman-teman. Biar kalau misalnya teman-teman mau ujian lagi seminggu, bisa lancar ujiannya dan bisa dibantu lagi supaya mendapatkan nilai yang baik. Nah, selanjutnya itu klarifikasi tadi ya, dan permintaan maafnya mohon dimaklumi, dan kedepannya kita akan bekerja lebih baik lagi gitu, biar bisa berkembang juga channelnya. Biar nggak lama nih, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke question answer. Tapi di sini saya sendiri, bisa dilihat. Nah, siapa yang akan menjawab? Tetap yang menjawab adalah Mas Dalem. Tolong Mas Dalem katakan hai. Halo kerabat pemikir. Oke. Ya, jadi kerabat pemikir di sini Mas Dalem tidak in frame karena kemarin sempat terjadi kecelakaan, tapi tenang, Mas Dalem masih selamat, buktinya Aman, selamat. Okay. Cuman kayaknya kondisinya nggak layak dimunculkan. Ya, ntar kena sensor KPI gitu ya kalau ditunjukkan. Perlu nanti dengan aja perban. Tapi otaknya Astunggara masih jalan ini. aman. Masih miring-miring aja. Ya karena kalau nggak gitu kan nggak ilmu miring namanya gitu Iya, kan. benar. Oke, kita langsung ya teman-teman ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat komentar YouTube. Akan kita bacakan karena ini termasuk yang urgent dan universal, jadi bisa berguna untuk semua orang. Terima kasih yang sudah bertanya. Kita langsung ya. Ada pertanyaan pertama dari Vini. Ini di komen video yang hacker statistik konstanta negatif belum tentu berarti masalah. Oke, pertanyaannya adalah, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Saya sangat suka dengan kontennya Bapak. Namun dospem saya menyarankan agar nilai konstantanya positif. Kalau boleh tahu referensi dari penjelasan Bapak di video dari mana nggih Pak? Terima kasih. Dari mana Mas? Terima kasih sebelumnya untuk Vini ya. Terima kasih banget udah sampai komen suka sama videonya ya. Wah, ini apresiatif banget. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya, ini sebenarnya pertanyaan banyak sih disampaikan oleh teman-teman, juga teman-teman yang udah DM ya, Rinnya udah banyak juga menanyakan itu referensinya di mana. Sebenarnya kalau dari referensi itu sebenarnya tidak ada, ya tidak ada. Ya, ini adalah hasil temuanku
dari pengalaman ya, pengalamanku sebagai seorang konsultan, manakala hasil penelitian itu memang benar-benar harus dimanfaatkan gitu loh. Jadi hasil penelitian itu, dan misalnya nih aku lagi meneliti pengaruh dari kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan. Ternyata hasilnya konstantannya negatif. Nah, ternyata setelah aku cek memang demikianlah. Kalau kompensasinya nol atau tidak ada kompensasi yang bagus, prestasi kerjanya juga akan menurun. Nah, itu sebenarnya semua penelitian itu harusnya bisa dikonfirmasi pada kondisi real di lapangan sehingga kita bisa tahu. Nah, ini masalahnya kalau di luar kampus itu kan Tuhan itu tetap yang Maha Esa. Tapi kalau di dalam kampus ya dosen yang Maha Kuasa kan gitu. Nah, ini mungkin kita di Indonesia memang terbentur oleh sopan santun yang masih dalam sopan santun antara yang muda ke yang tua. Tapi sebenarnya kalau dalam dunia ilmiah sopan santun itu nggak ada gitu ya. Ya kalau memang kita ya harus sportif ya, bisa menunjukkan bahwa kita bisa berargumen. Kemudian teman-teman dosen ya, aku harap apabila menonton ini ya ayolah buka wawasan gitu loh. Yeah. Jangan terpatok pada teori ya. Yuk kita kayaknya perlu deh sharing-sharing dengan praktisi-praktisi atau konsultan-konsultan yang benar-benar hasil penelitiannya itu memang digunakan untuk membuat sebuah kebijakan di tingkat perusahaan atau di kelembagaan. Ini adalah temuanku ya dari pengalamanku mulai tahun 2001 menjadi seorang konsultan. Hasilnya memang seperti itu. Tapi kalau dari buku, mohon maaf, selama ini memang belum ada referensi seperti itu yang membahas seperti itu. Bahkan di beberapa channel YouTube teman-teman lainnya menyarankan adanya perubahan. Bagaimana sih cara merubah konstanta negatif itu menjadi positif? Nah, itu sebenarnya nggak bisa. Tidak perlu, justru substansi temuan di lapangan justru akan terkaburkan oleh kondisi yang seperti itu. Oke ya, itu deh. Nanti untuk lebih jelasnya kontak deh. Oh iya, sip, bisa ya untuk dosennya juga suruh ngobrol sama aku juga nggak masalah. Ayo Bapak dosen, Ibu dosen, bisa kita collab ini bareng-bareng kan? Bisa ngobrol langsung ya. Apa sekarang kan zamannya online ya, Rin ya. Iya, betul. Gampang lah, nggak ada halangan, mau dimanapun bisa kita sharing yuk gitu. Yang jual Zoom Premium sudah ada juga. Kalau takut melawan dosennya suruh ngobrol sama kita. Iya, benar. Bisa. Makasih ya Vini pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Wulan Arianti. Sama juga ini dari video hacker statistik yang konstanta negatif belum tentu berarti masalah. Nanti ada satu pertanyaan lagi dari komen video yang sama. Jadi Pak, tapi menurut dosen saya konstantanya harus positif. Jika pakai negatif kita harus punya penjelasan logisnya. Bagaimana ya Pak? Judul saya pengaruh kompensasi dan senioritas terhadap loyalitas. Ya, untuk hal ini ya kita perlu perhatikan. Jadi pada kondisi penelitian yang seperti penelitiannya Wulan ini sebenarnya adalah penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan. Karena itulah dalam menganalisisnya jangan hanya melihat nilai negatif sebagai bentuk kuantitatif gitu loh. Negatif ini harus diinterpretasikan pada kondisi yang kualitatif gitu loh, sehingga misalnya nih pada saat kompensasinya nol atau rendah atau kompensasi tidak baik, apa yang akan terjadi pada loyalitas karyawan? Tentunya karyawan nggak loyal gitu loh. Nah, itu semacam itu penjelasan logisnya gitu sih. Sama seperti yang kasusnya Vini, memang ya kalau kita bicara masalah dosen memang agak sulit. Saya sering itu ya dulu pernah berada pada posisi seperti itu Rin gitu. Ya tapi
karena dulu belum ada YouTuber yang seperti aku nih, agak miring seperti gitu. miring ini gitu. Aku jadi sulit mencari sekutu gitu loh. Nah sekarang kan ada ilmu miring, ayo jadikan ilmu miring ini sekutu kalian gitu loh, agar ya kita bisa berbagi lah gitu Ya. loh. Tujuannya bukan untuk kepentingan ilmu miring, tapi untuk ilmu pengetahuan lebih luas lagi, Kak. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu mungkin bukan hal yang salah ya, tapi kurang tepat lah kalau kita memang mau benar-benar mengimplementasikan hasil penelitian kita itu untuk perbaikan di tempat penelitian kita gitu loh. Konstanta negatif itu tidak ada masalah gitu loh. Justru itu mengungkap realita yang ada. Kenapa harus salah kan gitu. Jadi bisa dicari jalan keluar. Oh iya betul, ya. Sebuah feedback, jadi nggak masalah Ya. negatif, ada feedbacknya jadinya gitu. Iya, jadi penelitian itu akan benar-benar bermanfaat ya, jangan sampai memenuhi. Kalau dulu perpustakaan itu sangat penuh sama ini, sekarang mungkin harddisknya ya, Ya. harddisknya bisa kepenuhan, sedangkan kondisi di luar kampus tidak terjadi perbaikan, padahal hasil penelitian mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu bagus-bagus banget gitu, kenapa nggak dipakai gitu. Ya begitulah ceritanya. Ya, jadi begitu ceritanya. Terima kasih Kak Ulan pertanyaannya. Kita lanjut ini. Atas nama Azwa, dari yang sama tadi juga di komen videonya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika nilai konstanta negatif itu tidak masalah ya Pak, bagaimana jika ditanya oleh dosen penguji? Bagaimana kita menjawabnya Pak? Ya itu dah. Bagaimana cara menjawabnya, seperti yang kasusnya Vini sama Wulan ini, memang kadung terbentuk ya pemikiran bahwa kondisi yang negatif, nilai konstanta negatif itu buruk. Enggak selamanya begitu, tergantung kontekstualnya. Kalau variabel bebasnya hipotesisnya positif semua, kemudian konstantanya negatif, itu justru bagus. Artinya konstanta negatif ini melegitimasi, atau bukan melegitimasi, menjustifikasi bahwa memang benar ada pengaruh positif yang signifikan dari variabel bebas ke terikat gitu loh. Indikasinya jelas apabila variabel bebas itu dianggap konstan pada angka 0. 0 ini jangan diartikan secara kuantitatif saja, harus kualitatif. 0 artinya tidak bagus, tidak ada. Nah, kalau kondisinya seperti itu, yang terjadi apa? Ya jelas pada variabel terikatnya akan terjadi penurunan gitu. Jadi justru konstanta negatif itu menunjukkan kondisi yang bagus pada pada hipotesis positif dari variabel bebas ke terikatnya, begitu sih. Oke, jadi seperti itu Kakak Azwa, semoga bisa diterima ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Ini atas nama Happy Bornyarso. Kak Happy, selalu happy gitu. Jadi ini komen di video hacker statistik itu bukan dewa. Pertanyaannya adalah, Pak, saya mau tanya, apabila hasil diagram Cartesius ada di kuadran 4 atau berlebihan, namun hasil regresi menyatakan variabel tersebut tidak berpengaruh, itu kira-kira bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya. Oh iya, nah ini lah, ada dalam analisis, dalam metode penelitian itu ada beberapa hal yang tidak bisa kita campur adukkan. Kalau penentuan menggunakan kuadran itu adalah model-model analisis yang sifatnya deskriptif. Ya, analisis deskriptif itu pada dasarnya tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mengeneralisasi atau membuat simpulan gitu loh. Nah, kalau regresi dia adalah sebuah bentuk pengujian yang sifatnya analitik. Karena analitik dia bisa menghasilkan sebuah simpulan. Nah, kalau pada kondisi deskriptifnya seperti itu di kuadran 4, kemudian diregresinya ternyata tidak signifikan, maka yang digunakan yang analitik, bukan yang deskriptif, karena deskriptif hanya menggambarkan. Nah, ini jangan sampai dicampur aduk sehingga
bingung ya. Jadi ada parameternya sendiri. Jadi setiap analisis itu punya kekurangan. Misalnya kalau deskriptif nggak bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat simpulan. Kalau analitik, apakah nggak punya kelemahan? Punya dia. Kalau misalnya analisis regresi itu jangan sampai terlalu banyak kita memakai variabel bebas, karena errornya akan semakin besar. Error semakin besar artinya hasil analisis semakin sulit dipercaya begitu. Juga jumlah sampel kalau terlalu sedikit jelas nggak presentatif, mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus dipahami benar. Tapi ya semoga teman-teman saat ini yang lagi nonton channel Ilmu Miring ini, yang lagi melakukan penelitian, atau teman-teman yang sudah jadi subscriber Ilmu Miring terus sekarang sudah bekerja, jangan pernah berhenti untuk semangat untuk melakukan penelitian. Karena ya walaupun sudah tidak mahasiswa, kalau mau ini partisipasi di Ilmu Miring, mau menyampaikan saran-saran atau mau menyampaikan kasus, ayo boleh langsung aja DM. Nah, siapa tahu kita bisa ngobrol langsung, ya akan jadi seru kan gitu sih. Mantap, undangan terbuka itu teman-teman Oh ya semuanya. pasti. Jadi langsung saja hubungi admin di IG. Oke, jadi yang itu udah tuh Mas, yang Oh ya sudah. udah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Ini dari Kak Shiva Claire. Oke, bagus sekali namanya. Sorry Kak kalau salah sebut, agak R-nya gini. Ini dari komen video yang hacker statistik konstatan negatif. Oh, belum tentu berarti masalah, sama juga kayak yang tadi di awal ya. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kalau koefisien positif tetapi varial independen X1, X2, X3 negatif, sedangkan di teorinya seharusnya faktor-faktor ini berpengaruh positif? Iya. Ini jawabannya agak panjang. Ya, jadi kalau kita mau melakukan penelitian itu bagusnya kita melakukan penjajakan dulu. Benar nggak di sana itu memang terjadi masalah. Kemudian kalau arah pengaruhnya harusnya positif, kok jadi negatif gitu ya. Nah, ini kan bertentangan sama teori. Nah, apakah itu gagal penelitian? Seringkali dianggap penelitian itu gagal, tapi sebenarnya enggak. Tidak ada penelitian yang gagal selama metodenya tepat. Dan memang itu kondisi yang harus diungkap. Memang ternyata kondisinya seperti itu, ya jangan ragu gitu loh. Ya usahakan benar gitu loh. Jangan karena untuk berlulus atau ingin memenuhi teori kita memanipulasi data, sebaiknya tidak, jangan sampai terjadi seperti itu. Karena siapa tahu penelitian itu memang diperlukan oleh tempat penelitian itu untuk berbenah gitu loh. Jadi kalau jangan sampai kita memalsukan data lah gitu. Tapi kalau kondisinya begitu, mungkin bisa kita kaji ulang. Bisa saja karena jawaban-jawaban responden ini untuk data primer ya, jawaban-jawaban responden ini muncul karena respondennya tidak mengerti dengan tujuan penelitian kita. Jadi kuncinya memang sebelum melakukan penelitian itu kita harus membangun pemahaman dulu. Membangun pemahaman yang benar kepada para responden. Yang benar itu seperti apa? Jadi responden itu harus paham dulu, harus kita buat paham dulu keterkaitan antara variabel bebas dengan terikatnya seperti apa, sehingga pada saat mengisi kuesioner beliau-beliau ini sudah punya mindset yang sama seperti peneliti. Cuman bedanya dia membandingkan dengan kondisi real yang dia hadapi di tempat penelitian, karena beliau-beliau ini kan terlibat langsung dengan objek penelitian gitu. Jadi mungkin itu ada kemungkinan satu memang kondisinya seperti itu. Yang kedua, kemungkinan kedua ada kesalahan pada waktu kita menyebar kuesioner. Kita hanya nyebar kuesioner aja tanpa melakukan pembekalan dulu. Sebenarnya tujuan penelitian ini apa sih? Itu kita gagal dalam membuat responden itu paham sama tujuan penelitian kita. Itu yang terjadi sehingga banyak kasus kok berbeda sama teori, padahal sebenarnya karena peneliti yang kurang
progresif ya dalam melakukan penelitian ini. Itu sih. Oke, jadi beda persepsi gitu antara responden dan Ya, penelitinya. gagal paham lah. Ya. istilahnya. Gagal fokus juga. Oke. Jadi itu Kak Syifa jawaban dari Mas Dalem, semoga bisa membantu. Dan ini juga untuk teman-teman yang lain ya, kalau punya masalah yang sama, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa membantu teman-teman menemukan jalan keluar yang lebih baik lagi. Kalau belum juga nemu jalan keluar, langsung DM Ilmu Miring. Jangan lupa. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini kebetulan 5 pertanyaan terpilih ya, sudah semua disampaikan. Makasih banget teman-teman semua sudah stay tune di video kali ini. Kerbat Pemikir sangat baik-baik sekali kalian semua. Terima kasih semuanya. Kita akan bertemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe karena semua itu gratis. Dan kalau teman-teman suka bisa itu notifikasi loncengnya dihidupin aja biar tetap bisa di-upgrade. Biar mau pas sidang, mau apapun itu kalian bisa lancar. Karena bantuan kita juga. Kita akan happy dengernya gitu ya. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Dalem. Ya, sama-sama. Ingat tuh, jangan lupa tuh teman-teman tuh. Keberanian kita itu akan sangat membantu untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, betul sekali. Karena terus berkembang ya ilmu pengetahuan Harus itu. gitu. Itu kan. Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Kita pamit dulu. Saya pamit undur diri and see you next time. Bye bye.